Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada' ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ajma'in, khususa summa ila jami'il qubur summa ila mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, muallif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, summa ugi tiyang sepuh kita sedaya ingkang sampun sumarih, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita ingkang sampun sumarih, keluarga kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ahim wa usulihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sedherek rahimakumullah, langsung mawon muhadharah 1 juz 3 kitab At-Tibyan fi tafsir ayatil ahkam. Qazaful muhsanati minal kabairi. Qazaful muhsanati, menuduh utawi menuduh zina orang baik-baik, menuduh zina wanita baik-baik, minal kabairi, iku minal kabairi termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Wallazina yarmunal muhsanati, wallazina utawi wong akeh, yarmuna kang nuduh zina. Roma makna asalnya balang,
yarbalang yarmunal musonati yarmuna kang podo balang kang nuduh zina sapa allazina al musonati ing pira-pira wadon kang menjaga kehormatannya atau wong wadon kang baik-baik summalam yaktu mongko nuli ora nekani sapa allazina bi arba'ati syuhada kelawan 4 pira-pira saksi fajlidu mongko jilito mongko nyambu sapa sira kabehum ing allazina samanina ing 80 apane jaldatan cambukane wala taqbalu lan ojo nrimo lahum maring allazina syahadatan ing persaksian abadan kelawan saklawase wa ulaika utawi mengkono allazina yarmunal musonati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada hum ya ulaika iku alfasiquna pira-pira wong kang fasik. Orang-orang yang menuduh zina terhadap perempuan baik-baik, jadi muhsonat nanti dibahas, tapi sekilas muhsonat itu bisa dimaknai mereka wanita yang sudah menikah, tetapi juga bisa dimaknai wanita baik-baik, wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kewibawaannya. Jika ada orang wanita baik-baik dituduh oleh orang, kemudian orang tersebut tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan ini kemarin dibahas, mendatangkan 4 saksi ini sangat susah. Jika mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 cambukan. Jadi ada menuduh orang baik-baik tanpa bukti, tanpa saksi, ada 3 hukuman. Yang pertama hukuman cambuk, yang kedua tidak diterima kesaksiannya selamanya, ketiga mereka digolongkan orang-orang fasik. Orang-orang fasik berarti orang yang bukan adil. Orang yang bukan adil ini kalau dalam kasus wali menikahkan putrinya, jika dia tidak adil alias fasik, mazhab Syafi'i kalau nggak salah itu tidak sah kewaliannya. Termasuk jika dia menjadi saksi, tidak sah dia menjadi saksi walaupun saksi nikah. Berat. Illallazina kejaba wong akeh tabu kang wis tobat sapa allazina mim ba'di zalika saking sakwuse mengkono yarmunal musonat wa aslahu lan berbuat baik sapa allazina fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku ghafurun zat kang maha ngapura rahimun tur kang maha welas asih. Orang-orang yang sudah menuduh zina orang lain, salah satunya kesaksiannya tidak diterima alias di cancel, kecuali jika mereka yang pernah menuduh ini tobat menunjukkan, memperlihatkan rasa bersalah. Beda ada orang yang nuduh zina gak rumongso salah, gak ngakoni kesalahannya, dia sudah melakukan klarifikasi, saya mohon maaf. Kalau zaman sekarang selain tobat kepada Allah,
itu secara personal dia juga harus melaksanakan tobat untuk membersihkan nama baik. Jadi dia harus melakukan klarifikasi. Kalau zaman sekarang mungkin via YouTube, via media sosial, memberikan klarifikasi bahwasanya tuduhan saya tidak berdasar. Jika dia sudah melaksanakan tobat kemudian mau berbuat baik, maka orang tersebut kesaksiannya bisa diterima kembali. Nanti kalau nggak salah ada pembahasan berapa lama dia berbuat baik. Apakah cuma berbuat baik seminggu 2 minggu terus bisa diterima kesaksiannya? Tidak, ada waktu yang ditentukan. Al-mufradat yarmuna, tadi wallazina yarmuna itu apa sih maknanya? Ayyakzifuna, maknanya yakzifuna podo nuduh sopo allazina bizina kelawan zina. Yarmuna maknanya adalah menuduh zina. Wa aslur romyi, utawi asal kata romyu iku al-qazafu, melempar, bil hijarati kelawan watu, au bisyai'in utawa kelawan suwiji-wiji, au bisyai'i solbin kelawan suwiji-wiji kang, bisyai'in kelawan suwiji-wiji solbin kang atos kang keras. Asal kalimat romyu itu melempar dengan sesuatu yang keras atau batu, termasuk panah itu di romyu juga. Sumastu'iro mongko nuri den silih den digawe isti'arah apa romyu lil qazafi maring nuduh bil lisani kelawan lisan. Awal katanya melempar dengan batu atau barang yang keras, tetapi digunakan untuk tuduhan melalui lisan. Kenapa? Li'annau krono sak temene romyu bil qazafu bil lisan iku yushbihu nyerupani apa qazaf bil lisan al aza ing loro al hissi kang bangsa indrawi. Jadi kenapa tuduhan lisan itu digunakan sama dengan romyu sing padha ambek balang kam ambek watu? Karena tuduhan lisan itu rasa sakitnya itu koyok-koyok rasa sakit yang indrawi, yang bisa terasa dengan kulit dan sebagainya. Kama koyok barang kola kang ngucap sopo an-nabighatu wong kang jenius. Ini tidak disebutkan siapa, tapi ada orang yang jenius yang pernah mengucapkan wajarhul lisani kajarhul yati. Wajarhul lisani utawi nyatoni kelawan lisan iku kajarhil yati, koyok nyatoni kelawan tangan. Melukai dengan lisan, dengan mulut itu sama sakitnya seperti melukai dengan tangan. Bahkan bisa jadi luka efek dari lisan lebih terasa daripada dilukai oleh tangan. Wa qala lan ucap sapa asyair penyair, romani bi amrin kuntu minhu wa walidi bari'an wa min ajli tawi romani. Kok pas padahal tadi saya ngawur tiba-tiba pas di baharnya itu bahar tawil atau lah ya wis pokoknya gitulah.
Romani padha nuduh sapa wong loro ni ing ingsun bi amrin kelawan perkara kuntu kang ana sapa ingsun minhu saking Amr wa walidi lan bapak ingsun iku barian atau barian iku barian bebas. Ada dua orang yang menuduh saya dan orang tua saya melakukan perbuatan yang kami ini tidak melakukan. Wa min ajli tawiyi, di teks yang lain wa min jaulit tawiyi, wa min jaulit tawiyi lan saking, maknane rada dawa, saking jerone sumur kang den lipet. Romani ngelempar sapa wong loro ni ing ingsun. Maknanya orang yang menuduh kami, orang yang menuduh saya dan bapak saya, padahal kami ini gak lapo-lapo, iku podo, itu sama dengan mereka melempar dari dalam sumur sedangkan kami ada di luar, di atas. Jadi ayahnya, dia dan ayahnya itu di bibir sumur, yang lempar itu di bawah sumur. Artinya apa? Sing lempar di bawah, ngelempar ke atas, gak kenek saya, gak kenek bapakku, tapi kenek dasi dewi. Ini maksudnya orang yang menuduh tanpa bukti, tanpa ada orang yang tidak bersalah, pada dasarnya nanti akan bendal balik, bahasa Abang Nas, bendal balik pada dirinya sendiri. Orang makanya jarang kalau difitnah, kalau dituduh, gak usah bingung. Ini gak usah bingung, nanti akan bendal balik, dia sendiri yang akan kena batunya. Kurang lebih maknanya begitu. Ittahamani, maknanya ittahamani, nuduh sapa wong ni ing ingsun bisain kelawan suwiji-wiji, ana kang utawi ingsun minhu saking sae iku bariun bebas alias tidak bersalah. Al-muhsanatu maknane al-afifatu, orang yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya. Al-muhsanatu itu jam'u muhsanatin, jamaknya kalimat muhsanah. Bimakna al-afifati, kelawan makna perempuan yang menjaga kehormatannya atau perempuan baik-baik. Qala ta'ala, qala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, wallati allati wong wadon ahsonat kang jaga sapa allati farjaha ing farjine allati. Makna Afifah ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, maknanya mereka yang menjaga farjinya alias menjaga kemaluannya. Affat maknanya menjaga sopo allati. Wa aslul ihsan utawi asali kalimat ihsan, makna kalimat ihsan iku al-man'u, menjaga, mencegah. Wa minhu lan iku setengah saking makna aslul ihsani al-man'u yusamma den arani apa al-hisnu, benteng. Kenapa disebut benteng? Hisn itu karena dia mencegah serangan musuh dari luar yang akan menyerang ke dalam. Syuhada,
wallazina yarmunal musonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mereka jika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, syuhada jam'u syahidin, jamaknya kalimat lafadz syahid, ayyasyaduna maknanya tegese wong kang nyekseni sapa syuhada alaihinna ing atase musonat biwuqu'i zina, kelawan terjadinya zina. Mereka harus mendatangkan 4 saksi yang menyaksikan terjadinya perzinaan. Wal murad utawi kang den karepaken bisyuhada kelawan syuhada di sini iku ar-rijalu pira-pira wong lanang, saksinya harus 4 dan laki-laki, tidak bisa perempuan. Li'annal ayata krana sak temene ayat di atas iku zakarat menyebut apa ayat al-adada ing hitungan muannasan kelawan muannas, bi arba'ati kelawan arba'ati, arba'ati itu muannas. Wa minal maklum lan setengah saking kang wus den weruhi sudah maklum annal adada ing sak temene hitungan yu'annasu tatkala yu'annasu dan mu'annasaken, yu'annasu dan mu'annasaken iza kana tatkalane ana apa al ma'dudu kang den wilang iku muzakkaron muzakkar, wa yuzakkaru lan den muzakkaraken apa adat iza kana tatkalane ana apa al ma'dudu bilangan kang den wilang iku mu'annasan perempuan, mu'annas. Ini ilmu nahwu itu, jadi kalau hitungan di bawah 10, jika yang dibilang itu laki-laki maka yang bilangannya menjadi mu'annas perempuan, kurang lebih bolak-balik. Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun arba'u niswatin, 4 perempuan, wa arba'atu rijalin lan 4 laki-laki. Jadi kalau perempuan bilangannya menjadi muannas, jadi bilangannya menjadi laki-laki atau muzakkar, jika yang dibilang itu laki-laki maka bilangannya menjadi perempuan. Fala tuqbalu mongko ora den trima apa syahadatun nisa'i, kesaksiane pira-pira wong wadon fi haddil qazafi ing dalem hukumane tuduhan menuduh zina. Kama la tuqbalu kaya oleh ora den trima fi haddiz zina ing dalem menghukumi orang menghukumi zina, sitron kelawa krono nutupi alal ibadi ing atase pira-pira hambane Gusti Allah. Kenapa? Ya ini tujuannya, kenapa harus 4 saksi dan laki-laki? Tujuannya muru'ah, harga diri hamba-hamba Allah itu tidak gampang dilecehkan orang. Jadi nggak boleh sembarangan menuduh. Model zaman sekarang itu nuduh sakarepe dhewe di media sosial, nuduh ini berbuat ini, itu berbuat itu. Harusnya ada hukuman yang lumayan berat, cek gak sembarangan uang nuduh. Nah, terutama tuduhan zina, jika ada orang termasuk menuduh zina itu kan kemungkinan menuduh iki anake iki, berarti nuduh ibu zina. Misalnya si A, kita nggak punya bukti, dia ngakunya si misalnya gampangannya Pak Abu ngaku jelas bapak Abu ini bapak Wakdul.
tiba-tiba ada yang ngomong, dudu Pak Abu iki dudu anake Pak Dul, Pak Abu iki anake Wak Drai. Ini berarti kurang lebih sama dengan nuduh ibu Pak Abu ini zina. Ini bahaya. Ya kalau dalam hukum Islam ya harus qazaf, karena hukuman menuduh zina tanpa dasar. Kenapa? Agar hamba-hamba Allah itu tidak gampang tercoreng. Wong ngarani sakarepe dhewe, sakarepe sak mletheki cangkeme itu tidak boleh. Inilah menjaga kehormatan itu penting. Nah, di Indonesia itu dengan alasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, nuduh orang sakarepe dhewe, ini sudah kebablasan, apalagi mengatasnamakan Islam. Ya ada biasanya pas menjelang pilpres, menjelang pilkada, menjelang pileg, ada, mohon maaf dan harus diakui, kadang ada media yang mengatasnamakan media Islam menuduh orang sakarepe dhewe. Pun fajliduhu mongko jilito nyambu maknanya qala dawu sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, al-jaldu utawi jalat iku ad-darbu maknane mukul. Al-fasiquna ulaika humul fasiqun. Fasikun itu jam'u fasikin, jama'i lafat fasik. Wa huwa utawi fasik iku al-asi, wong kang maksiat. Wal fisku utawi fisq maknane iku al-khuruju metu anit taati saking taat. Jadi fasako itu fasako at-tamratu itu jika kulitnya itu meletek keluar dari kulitnya. Fasako apa? Nah, sama ini, keluar dari orang fasik itu orang yang keluar dari taat. Wa mujawazatul haddi, lan ngelewati batas, firtika bil ma'asi, ing dalam melaksanakan maksiat. Fasik itu bukan cuma melaksanakan maksiat sekali tobat, itu belum fasik, tapi dia sudah berlebihan dalam berbuat maksiat. Ono wong maksiat sembunyi isin, nah itu belum fasik. Tapi kalau wis maksiat bangga, nah itu baru kelasnya kelas fasik. Qala ta'ala, dawu sapa Gusti Allah Ta'ala, fafiskun an amri rabbih, fafiskun mongko metu an amri rabbih saking perintah pangerane man. Surat Al-Kahf. Wa kullu kharijin utawi saben-saben wong kang metu an taatillah saking taat maring Gusti Allah, yusamma den arani sapa kharij fasiqon ing fasik. Ada kalau bahasan fikih itu fasik adalah orang yang pernah berbuat dosa besar walaupun sekali, itu disebut fasik. Atau orang yang melaksanakan perbuatan dosa kecil berturut-turut, itu juga disebut fasik. Wa kullu mungkirin utawi saben-saben wong kang ingkar, au mukadzibin utawa wong kang goroaken alias tidak ngakoni li ayatillahi maring ayat pira-pira ayati Gusti Allah, yusamma den arani sapa mungkir au mukadzib kafiron ing wong kafir. Orang yang tidak percaya atas ayat-ayat Allah disebut kafir. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya roh berpendapat sapa ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berpendapat anna hazihil
ayati ing setuhune iki ayat iku nuzilat den turunaken bisa babi hadisatil ifki kelawan sebab kejadiannya tuduhan bohong, tuduhan palsu allati uttuhimat kang den tuduh fiha ing dalam hadisatil ifki sapa ummul mukminin ibuke pira-pira wong mukmin al afifati kang bersih kang menjaga kehormatannya al bariati kang bebas tidak bersalah at-tahirati kang suci as-siddiqati au as-sadiqati kang jujur rupane Aisyatu bintu Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu Siti Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha zauju Rasulillahi ya garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nanti tadi saya coba lihat ada nggak hadis ifki itu. Ayat ini turun terhadap peristiwa hadisah ifki di mana Siti Aisyah dituduh melakukan perzinahan, geger. Madinah waktu itu geger, heboh, viral gara-gara tuduhan bohong ini. Kacau, kondisi umat Islam bergejolak gara-gara ini. Mudah-mudahan nanti di belakang ada cerita hadis ifki yang lebih jelas, tapi kurang lebih itu. Padahal Siti Aisyah adalah orang yang bersih, orang yang suci, yang diterangkan sendiri dan yang menerangkan ketidakbersalahannya Siti Aisyah adalah Al-Quran. Wallati nuzilat wallatilan nuzilat kang den turunaken apa baro'atuha bebasnya tidak bersalahnya Siti Aisyah minas sama'i saking langit. Yang menjelaskan bahwasannya Siti Aisyah tidak bersalah itu langsung Allah dari langit. Bahasa fakana mongko ono apa zalika mengkono kejadian iku darsan pelajaran balighon kang nemen lil ummati maring umat wa ibratan lan ibarah wa ibratan lan pituduh. Apa sih bahasa ya ibrah lil ajali maring piro-piro generasi fi jami'il usuri ing dalem sekabehane mangsa wal azmani lang zaman. Peristiwa ini dijadikan pedoman, dijadikan pelajaran yang sangat mendalam buat umat Islam. Bahasai ojo gampang percaya. Satu, jangan percaya, jangan gampang nuduh orang baik-baik. Kedua, jangan gampang percaya omongane wong. Ini penting buat umat Islam. Lah kok gampang umat Islam akhirnya sekarang gampang menerima karena urusan politik. Nah ini harus kembali lagi ke pelajaran yang penting. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dawuh rahimahullah wa dzukira lan den tutur apa anna hazihil ayati setuhune inilah ayat innama nuzilat angin pestine den turunaken fil lazina ing dalem pira-pira wong akeh romau kang nuduh sapa allazina Aisyah ing Siti Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam garwane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kelawan tuduhan romau kang nuduh sapa allazina ha ing Siti Aisyah bihi kelawan ma bayanin ma minal ifki saking berita bohong. Sumarawa mongko nuli ngriwayataken sapa Sa'id bin Jubair
annahu ing sak temene Sa'id bin Jubair iku suila den takoni sapa Sa'id bin Jubair haliz zina ana ta utawi zina iku asad duluwe nemen au qazaful muhsanati utawa nuduh orang baik-baik. Berat mana zina atau menuduh zina itu? Tuduhannya berat mana menuduh zina atau berbuat zina? Qala dawuh sapa Sa'id bin Jubair, la, tidak sama, bal zina, balik zina itu lebih berat. Qultu, berpendapat sapa ingsun, innallaha ini yang tanya. Qultu dawuh berkata sapa Ibnu Jarir sapa ingsun, innallaha satamani Gusti Allah taala iku yaqul dawuh sapa Gusti Allah, wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Surat iya. Qala dawuh sapa Sa'id bin Jubair, innama hadza ang sapastine inilah ayat iku fi hadisin ing dalam kasus hadisnya Siti Aisyah khosotan kelawan khusus. Menurut Sa'id bin Jubair, kasus ayat ini khusus hanya Siti Aisyah, walaupun nanti ada keterangan tidak, justru umum siapapun yang menuduh orang baik-baik berbuat zina hukumnya dosa besar dan bisa jadi dosane luwih gede timbang berbuat zina itu sendiri. Kenapa? Karena zina hukumannya apa? Cambuk 100 kali jika itu bujangan. Sudah, habis itu beres atau diungsikan, diasingkan. Sedangkan ini tidak, 3. 1 dicambuk, 2 tidak diakui kesaksiannya, 3 dianggap sebagai orang fasik. Dosanya sangat berat menuduh orang baik-baik berbuat zina. Walaupun nanti kalau yang dituduh bukan orang baik-baik gimana itu nanti sudah tak? Satu hukum ya, satu paragraf lagi. Tapi mau mepet ya. Nanti mawon daripada mepet gupuh, barangkali ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya, nanti disempurnakan sama Ustadz Zen, karena insya Allah di bulan Ramadan ini pengawasan terakhir. Karena nanti ketemu Sabtu lagi itu mepet dan masih antara takbiran napa mboten Sabtu dan Ahad. Maka untuk kalau cekapaken nanti disempurnakan sama Ustadz Zen. Saking kula akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang kurang 6 menit lagi mungkin maghrib. Insyaallah untuk Sabtu depan pun sementara libur ngaos niki ini dilanjutkan habis hari raya, dan Sabtu depan insyaallah tarawihnya nanti diimami oleh Pak Zahro yang rencananya buat sakit memiliki ternyata bisa nggih Sabtu depan. Artinya mungkin pengawasan tafsir libur, ada ganti malamnya habis tarawih kita bisa ngopi bareng kali Pak Zahro. Dan dengan tidak kita sengaja sejak awal Ramadan sampai Ramadan ini pembahasan kita urusannya jangkem. Ya, di akhir menjelang Ramadan kita ngaos apa niku bidayah
akhlake ngomong ya, akhlake lambe. Delala marang bidayah khatam diganti kula terus neriyat lho kok ya pas urusane karo ghibah, lambe dan sebagainya. Atau saiki juga urusannya karo lambe, nuduh zina dan sebagainya. Muga-muga mawon di bulan Ramadan tahun ini kita benar-benar bisa menjaga mulut kita. Bahkan kalau tadi di sini sakit, kalau saya sudah menyimpulkan bahwa disakiti lewat mulut itu lebih lama efeknya, secara psikologis bisa jadi lama, bahkan kadang-kadang diiling pirang-pirang tahun diiling ketika disakiti dengan lesan, termasuk nuduh zina kan nyakiti kan dengan lesan gitu ya. Itu akan sangat membekas gitu. Lukanya itu lama dibandingkan luka karena fisik ya. Jadi saya kok sepakat tadi kok memang seperti itu ya. Tadi iso-iso dosane luwih gede karena lukanya itu lebih lama dibandingkan dengan luka akibat pukulan fisik ya. Bagaimana di Ramadan ini kita benar-benar dijaga oleh Allah ya. Bisa menjaga lisan kita dan sehingga di akhir Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bisa menjaga sikap dan lebih bisa menjaga lisan kita. Al-Fatihah.